Hari ini hari spesial karena hari ini hari kebangkitan Yesus dari kematian. Lewat kebangkitan Yesus, Yesus membuktikan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya ketika kita percaya, kita undang Yesus di dalam kehidupan kita, maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, urapi saya, urapi setiap kami yang hadir, sehingga firman ini bisa membuat kami semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus, sehingga kami bisa mengandalkan Allah dan Tuhan Yesus, dan itulah yang menjadi rahasia kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat Paskah. Karena hari ini hari Paskah. Ya, haleluya. Hari ini hari Paskah, tapi saudara perlu tahu sesuatu. Zaman dulu ya waktu saya masih kecil, berapa puluh tahun yang lalu. Karena sekarang umur saya 60 tahun Bapak Ibu ya. Kelihatan enggak saya umur 60? Kayaknya saya masih umur 17 ya. Pokoknya pede dong, harus pede kita. Masa sih, iya, jangan sampai kita umur 60 tahun kondisi seperti umur 80 tahun. Jangan, jangan. Jangan itu boros umur itu. Kita harus lebih muda dari umur kita ya. Karena apa? Umur itu just number. Hanya sekedar angka. Oke, tidak menentukan hidup saudara ya. Yang penting kita hidup mengandalkan Yesus, itu yang menjadi penentu bagaimana kondisi kita, bagaimana hidup kita. Amin. Ya, haleluya. Bahkan Tuhan Yesus yang mati saja bisa dibangkitkan. Amin. Iya dong, kan luar biasa kan. Jadi Tuhan Yesus itu terbukti ucapannya, firman-Nya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Amin. Iya, oke. Makanya judul kita hari ini, khotbah kita hari ini adalah Yesus telah bangkit. Judul khotbah kita adalah Yesus telah bangkit. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus telah bangkit. Ya, coba kita lihat Yohanes 11 ayat 25. Luar biasa lah. Yohanes 11 ayat 25. Oke. Ini adalah peristiwa, ayat ini cuplikan dari pada saat Yesus akan membangkitkan Lazarus. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saat itu Yesus pertama kali disambut oleh Marta. Marta ada sedikit kekecewaan. Kenapa? Karena dia kecewa. Kok Yesus tidak datang sih? Sehingga saudara saya Lazarus sempat mati. Benar gak Bapak Ibu? Ada kekecewaan. Tapi Yesus berkata, tenang. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Bagi Tuhan Yesus itu mantap. Kesannya terlambat ya. Kenapa? Lazarus saat itu sakit. Malah Yesus sengaja lebih lama lagi di tempat saat dia masih pelayanan. Tapi justru ketika Yesus datang terlambat, justru disitulah mujizat lebih besar lagi. Kenapa? Karena kalau Yesus datang tepat waktu, Lazarus itu tidak mati, masih sakit. Jadi kalau Yesus datang, maka Lazarus disembuhkan dari sakit. Sedangkan kalau Yesus terlambat, dan memang Yesus terlambat, maka Lazarus mengalami kebangkitan dari kematiannya. Dahsyat mana mujizatnya? Dahsyat mana? Ya kebangkitan dong daripada kesembuhan. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Nah seringkali juga dalam kehidupan kita demikian. Kita berharap, Tuhan tolong saya. Ini udah mau bangkrut ini. Ini aku sudah mau mati nih. Tapi Tuhan kayaknya kok agak terlambat menjawab. Saudara jangan khawatir. Bagi Tuhan itu gak ada kata terlambat. Tapi bagi Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita.
Oke Bapak Ibu ya. Iya, justru ketika terlambat itu ternyata mujizat lebih besar itu kita alami. Iya ya, seperti Lazarus tadi. Kalau Yesus tepat waktu datangnya, maka Lazarus satu dari ribuan orang yang disembuhkan Yesus. Tapi ketika Yesus terlambat, maka Lazarus menjadi satu dari 3 orang yang dibangkitkan. Kan lebih dahsyat. Lebih dahsyat gak ada Bapak? Oh lebih dahsyat. Lebih dahsyat kan? Iya, makanya kita jangan berpikiran negatif ketika Tuhan kok kayaknya terlambat menjawab doa kita. Kok saudara jangan khawatir ya, karena bisa jadi ada rancangan Tuhan yang lebih indah akan diberikan bagi kita. Oke, iya dong. Nih, saya bacakan ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi apapun yang mati di dalam kehidupan kita, apakah usaha pekerjaan kita, apakah hubungan dengan keluarga, apakah hubungan dengan teman, hubungan dengan ya siapapun yang mati, selalu undang Yesus. Selalu pastikan Yesus dalam kehidupan kita. Maka semuanya yang mati tadi akan bangkit dan hidup. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah Tuhan Yesus sebenarnya membangkitkan berapa orang? Jangan katakan 3 ya. Banyak orang berkata, oh 3 orang Pak yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Enggak Bapak Ibu, itu setengah kebenaran. Sebelum Tuhan Yesus mati di salib, betul Tuhan Yesus membangkitkan 3 orang. Pertama adalah putri Yairus yang baru saja mati. Yang kedua pemuda di Nain yang sedang dibawa ke kuburan. Yang ketiga Lazarus yang sudah 4 hari dikubur dan berbau. 3 ya. Ya Bapak Ibu ya 3 ya. Ya 3 orang betul. Tetapi ketika Yesus mati dari kayu salib, maka kuburan-kuburan itu terbelah. Dan banyak orang kudus hidup dan bangkit. Bangkit dan hidup. Jadi yang dibangkitkan Tuhan Yesus bukan cuma 3 orang. Tapi banyak orang. Amin. Karena apa? Karena ayat berkata ketika Yesus mati. Ketika Yesus masuk ke alam dunia orang mati. Maka orang-orang mati di situ juga bangkit dan hidup. Artinya dimanapun Yesus berada, kebangkitan pasti terjadi. Saudara juga demikian. Apapun yang mati dalam kehidupan saudara, undang selalu Yesus, maka semuanya akan dibangkitkan dan hidup kembali. Amin. Malah juga kesaksian sekarang ini ya. Kita alami di Ratu Plaza. Ya, ini ada Ibu Sherly juga saksinya lagi ya. Iya Bapak Ibu. Ratu Plaza sekian tahun tidur. Ya tanda petik lah mati gitu. Tapi ketika gereja hadir, Mon Church hadir. Puji Tuhan sekarang mulai bangkit dan hidup. Amin Bapak Ibu. Ya kan jadi terbukti kan. Jadi bukan hanya Yesus membangkitkan yang mati itu manusia. Bahkan usaha pekerjaan, bisnis juga bisa dibangkitkan. Amin. Iya dong. Iya luar biasa ya. Ya jadi pada saat Tuhan Yesus belum mati di kayu salib, 3 orang yang dibangkitkan ya. Ya, 3 orang ya. Saudara tadi saya sudah sebutkan ya. 1 putri Yairus. Yang kedua pemuda di Nain. Yang ketiga Lazarus. Dan itu tingkatan kematian itu makin berat. Putri Yairus baru mati. Ya kan? Pemuda di Nain sudah dibawa ke kuburan. Lagi perjalanan ketemu rombongan Tuhan Yesus. Lazarus lebih berat lagi, udah dikubur 4 hari dan sudah berbau lagi, ya kan? Jadi kematiannya makin mantap. Tapi justru lewat kematian makin mantap itu, kebangkitannya juga makin mantap. Nggak terbantahkan, gitu ya Pak ya. Luar biasa ya. Ya, coba kita lihat bahwa Tuhan Yesus membangkitkan banyak orang kudus. Matius 27 ayat 52. Nah, jadi jangan dijawab hanya 3 orang saja dibangkitkan Tuhan Yesus ya. Ya. Matius 27 ayat 52, nih saya bacakan ya. Dan kuburan-kuburan, kalau kuburan-kuburan berarti apa? Jamak ya, banyak ya. Terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal
bangkit. Tuh kan, jadi banyak yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Bukan cuma 3 orang ya. Tuh, jadi jangan saudara jawab 3, oh itu udah salah. Oke ya, iya. Jadi sebelum kematian Yesus betul 3, tapi pada saat kematian Yesus justru lebih banyak lagi yang dibangkitkan. Ya, luar biasa ya. Tuh. Nah, bagi kita juga demikian Bapak Ibu. Kita juga akan mengalami kebangkitan karena Rasul Paulus juga berkata di dalam Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5. Luar biasa kan? Luar biasa kan Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita sama dengan kematian Yesus, maka kita sama juga dengan kebangkitannya. Ya itu wajar. Kenapa? Hanya orang mati yang dibangkitkan kan? Kalau orang masih hidup, aneh. Bangkit kenapa orang masih hidup kok? Jadi kita harus satu dulu dengan kematiannya, maka kita satu juga dengan kebangkitannya. Jadi pas ya. Iya dong, kebangkitan hanya berlaku pada orang yang mati. Nggak mungkin orang masih hidup dibangkitkan. Bangkitkan apa? Ya nggak, iya kan? Nah, ya, jadi benar itu ya ayatnya ya. Jadi masuk logika juga ya. Jadi saya berharap orang Kristen juga harus pakai logika di gereja. Kenapa? Karena firman Tuhan ada berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi kita juga mengasihi Allah dengan akal budi kita. Jadi di gereja juga harus pakai akal budi. Jangan ditinggal di rumah. Semua ucapan pendeta ditelan semua. Jangan. Saudara bisa, ini wajar gak ucapan pendeta? Kayaknya salah deh. Ayatnya salah. Saudara bisa gitu. Tapi sopan. Sopan ya. Sopan dong. Saudara ngomong dengan teman juga sopan kan? Iya dong sopan. Kita ngomong juga sama pendeta harus sopan. Jangan bego lu. Itu kurang ajar itu. Kurang ajar itu ya Bapak Ibu ya. Kurang ajar. Jangan gitu. Harus kita, maaf Pak Pendeta, kayaknya tadi ayatnya salah deh. Gitu kan enak ya. Jadi jangan kita membuat orang tersinggung lah. Oke, lanjut. Jadi kita mengalami kemenangan itu diawali dengan Paskah. Bahkan bagi orang Yahudi, itu Paskah pertama mereka itu di Mesir ya Bapak Ibu ya. Pada saat mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan itu menjadi awal penanggalan kalender bagi orang Yahudi. Nah, dan itu punya makna bagi kita apa? Paskah inilah menjadi awal kehidupan kita sebagai pemenang. Menjadi awal penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Menjadi awal hari ini kita beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Kan lewat Paskah itu kita ditebus dari dosa kan. Penebusan dosa itulah menjadi awal kehidupan kita menjadi pemenang. Nggak ada lagi dosa. Bebas hukuman. Dan jadi beroleh hidup kekal. Makanya bagi orang Yahudi, Paskah itu menjadi awal kalender mereka. Bagi orang Kristen harus kita maknai menjadi awal dari kehidupan kita sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Karena saat Paskah itu kan Yesus mati menebus dosa kita kan. Lah itu kan menjadi awal. Oke Bapak Ibu ya. Awal kita selamat. Awal kita beroleh hidup kekal. Awal kita kembali bersama-sama dengan Allah. Kan mantap kan? Iya makanya kehidupan orang Kristen itu menjadi awal pada saat Paskah. Pada saat penebusan Yesus terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Paskah itu penting. Luar biasa ya, luar biasa. Haleluya. Bahkan orang Kristen sendiri seringkali disebut lebih dari pemenang. Saudara ngerti enggak arti orang Kristen itu lebih dari pemenang? Saudara ngerti enggak? Nih saya kasih perbandingan, ilustrasi ya. Misalkan ada seorang petinju. Ya, petinju. Dia bertarung di ring. Oke, menang. Tapi kan dia babak belur juga kan, berdarah-darah gitu kan. Lalu dia keluar sebagai pemenang, dapat hadiah, piala atau uang. Benar Bapak Ibu ya. Lalu sampai di rumah, istrinya berkata, sayang mana hadiahnya. Jadi yang bertarung, yang babak belur, yang pemenang,
suaminya, tetapi istrinya lebih dari pemenang karena hanya sekedar minta. Sayang, mana hadiahnya? Itulah kita. Seperti istri petinju itulah kita. Yang bertarung itu Yesus. Babak belur, mati menderita, mati terkutuk. Tapi bagi kita hari ini hanya meminta, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan ampuni dosaku. Tuhan berkati usaha pekerjaan. Inilah lebih dari pemenang. Kayak istri petinju tadi. Sayang, mana hadiahnya? Yang babak belur kan suaminya. Benar gak? Yang bertarung kan suaminya. Ini namanya lebih dari pemenang. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Nah itu maknanya lebih dari pemenang. Bukan kita yang babak belur, bukan kita yang berjuang, tapi kita bisa mendapatkan hasilnya dengan berdoa kepada Tuhan. Ini namanya lebih dari pemenang. Oke, mantap ya. Enak ya orang Kristen. Iya. Keren ya. Iya, itu. Jadi saudara sekarang ngerti arti dari lebih dari pemenang ya. Ya kan? Iya. Jadi bukan kita yang bertarung, bukan kita yang menderita, tapi kita mendapatkan hasilnya. Ini kayak istri petinju tadi, suaminya yang babak belur di ring. Ya Bapak Ibu, tapi di rumah dia hanya sekedar minta, sayang mana hadiahnya. Amin Bapak Ibu. Inilah namanya lebih dari pemenang. Mantap ya, luar biasa ya. Jadi orang Kristen itu sebenarnya luar biasa. Bahkan kita juga benar karena percaya loh. Bukan karena berbuat ya. Kalau tetangga sebelah itu karena perbuatan mereka. Makanya kalau mati juga mereka di kuburan disebutkan diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya kan. Orang Kristen gak ada gitu. Yang mati gak ada. Pendeta berkata diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal perbuatannya. Gak ada. Dipecat itu pendeta besoknya. Enak kan. Jadi orang Kristen luar biasa. Pinter itu ya Bapak Ibu ya. Tahu yang enak ya. Iya kan. Iya. Jadi makanya orang Kristen itu luar biasa ya. Jadi sebenarnya orang Kristen itu lebih pintar dari orang Yahudi. Kan katanya kan orang Yahudi itu orang paling pintar di dunia kan. Enggak. Buktinya kebodohan mereka. Mereka menolak Yesus sebagai juru selamat mereka. Sehingga apa? Mereka kehilangan keselamatan. Satu. Yang kedua, selama berabad-abad bangsa Yahudi dianiaya di seluruh dunia. Seluruh dunia loh. Seluruh dunia. Dan puncaknya adalah Hitler. Holocaust. 6 juta orang Yahudi mati di kamar gas. Itu kan kebodohan kan? Lah kebodohan dong. Coba kalau seandainya mereka percaya Yesus. Nggak ngalami itu dia. Mereka kan. Ya kan? Ya iya artinya bodoh juga mereka. Orang Kristen pintar ya. Mantap. Ya kan? Iya dong. Iya. Holocaust itu mengerikan loh Bapak Ibu. Iya. Tahu enggak saudara? 6 juta orang Yahudi saat itu mati di kamar gas. Saudara tahu 6 juta itu berapa persen dari total orang Yahudi pada saat itu? 25%. Banyak banget kan? Banyak banget kan? Banyak banget itu. Mengerikan ya, mengerikan. Kalau saudara juga berkesempatan ke Israel, saudara akan melihat tugunya. Tempatnya namanya Yad Vashem. Jadi di situ kayak ada museum peringatan Holocaustnya orang Israel, orang Yahudi. Wah, ngeri loh Bapak Ibu. Ngeri ya. Itu karena apa? Kebodohan nenek moyang mereka menolak Yesus. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Oke. Jadi Tuhan Yesus itu, Allah itu mengerjakan semuanya bagi kita ya Bapak Ibu ya. Bahkan sejak Musa di Mesir membebaskan orang Israel dari perbudakan. Ada berapa mujizat yang terjadi di Mesir? 10 ya. 10 ya. Tapi yang benar-benar oleh tongkatnya Musa. Itu seringkali orang menghitung 10 mujizat itu dari air menjadi darat. Tidak Bapak Ibu. Mujizat pertama itu justru adalah pada saat Musa menunjukkan tongkatnya. Dan tongkatnya itu berubah menjadi ular. Ya itu Bapak yang mujizat pertama ya. Jangan dihitung air menjadi darah. Enggak. Dan itu juga saudara jangan menyebut itu 10 tulah. Saya mendorong saudara berkata 10 mujizat. Kenapa Pak? Ya saudara harus bedakan tulah dengan mujizat.
Contohnya gimana? Nih saya sering kali ilustrasi supaya kita orang Kristen itu paham. Beda banget itu antara tulah dengan mujizat. Ya, Pangeran Diponegoro. Orang Indonesia menyebutnya apa? Pahlawan ya. Pahlawan kan? Coba tanya orang Belanda. Coba tanya orang Belanda. Itu teroris itu, pemberontak kan? Jadi di mana saudara bertanya, jawabannya akan berbeda. Iya kan? Bagi orang Indonesia, Pangeran Diponegoro pahlawan, betul. Tapi tanya orang Belanda, itu adalah teroris. Hal yang sama juga dengan tulah dan mujizat. Tulah itu bagi orang Mesir karena mereka mengalami hukuman, mengalami kesusahan. Tapi bagi orang Israel itu mujizat yang akan membebaskan mereka. Sekarang orang Kristen di pihak siapa? Mesir atau Israel? Israel kan? Makanya jangan nyebut tulah. Kalau saudara menyebut tulah, saudara ada di pihaknya Mesir. Jadi pintar kita ya. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi saudara jangan menyebut 10 tulah, tapi 10 mujizat. Karena kita ada di pihak Israel. Bagi Israel, 10 itu adalah 10 mujizat, bukan 10 tulah. Tapi bagi orang Mesir, betul 10 tulah. Oke, Bapak Ibu. Oh iya juga sih Pak. Gitu loh. Jadi paham kita ya. Makin mantap ya. Wow. Nah itulah yang terjadi pada saat kematian anak sulung. Itu tidak terhitung 10 mujizat. Oke Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena itu tidak dilakukan oleh Musa. Itu hanya Allah yang melakukannya. Musa dan Harun sampai pagi harus di dalam rumah. Jadi Allah lah yang bekerja. Allah lah yang mengelilingi Mesir. Melihat ada tanda darah atau tidak. Kalau ada tanda darah, Allah lewat. Dari situlah kata Passover. Tapi kalau tidak ada tanda darah, maka malaikat maut memasuki rumah itu dan membunuhi anak sulung. Termasuk juga anak sulung hewan. Amin. Jadi yang bekerja adalah Allah. Allah sendiri, tidak ada Musa dan Harun dalam rumah. Mana ayatnya Pak? Oke kita buka, kita buktikan. Keluaran 12 ayat 22. Jadi semuanya ada dukungan ayat, jadi tidak terbantahkan. Saya juga berharap pendeta atau jemaat kalau ngomong itu harus ada dasar ayatnya. Supaya saudara gak akan bisa dibantah orang. Ini ada ayatnya. Bahkan yang ada ayat aja kadang-kadang dibantah dengan ayat yang lain kadang-kadang kan. Apalagi kita kalau nggak punya ayatnya, makin lemah kita. Keluaran 12 ayat 22. Nih. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas. Katakan atas. Dan pada kedua tiang pintu, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Termasuk juga Musa dan Harun. Jadi Musa dan Harun ada di dalam rumah, Allah yang bekerja. Amin Bapak Ibu. Makanya kematian anak sulung itu tidak bisa dianggap 10 mujizat. Jadi yang benar-benar dilakukan oleh tongkatnya Musa itu terhitung dari tongkat menjadi ular yang dihadapan Firaun, kemudian tabib-tabibnya kemudian mengeluarkan tongkatnya juga berubah juga menjadi ular. Tapi seluruh ular tadi dimakan oleh ular yang dari Musa. Benar Bapak Ibu? Iya, itu yang pertama, bukan air menjadi darah. Kalau itu yang pertama, maka yang kematian anak sulung tidak terhitung 10 mujizat. Karena itu hanya Allah sendiri yang mengerjakan. Amin Bapak Ibu. Oke, nah itu dia. Jadi ini ada sesuatu yang perubahan dari yang selama ini kita terima dari pengajaran pendeta-pendeta ya. Kan biasanya terhitung mujizat pertama itu adalah air menjadi darah kan? Iya. Iya, kalau air menjadi darah dihitung itu sampai dengan kematian anak sulung. Padahal kematian anak sulung tidak ada keterlibatan Musa. Benar Bapak Ibu? Musa dan Harun ada dalam rumah. Ini hanya Allah sendiri yang mengerjakan. Jadi nggak boleh dihitung. Karena apa? Semua mujizat itu yang dilakukan oleh tongkat Musa. Jadi harus terhitung dari tongkat menjadi ular. Oke, bukan air menjadi darah, bukan. Jadi ini sesuatu yang baru mungkin bagi orang Kristen ya. Karena selama ini diajarkan mujizat pertama itu air menjadi darah.
Dan dihitung juga kematian anak sulung. Oke Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya kematian anak sulung, Musa dan Harun ada di dalam rumah, tidak terlibat sama sekali. Beda dengan mujizat yang lainnya. Oke Bapak Ibu ya, paham ya? Oh, sesuatu yang baru ini Pak Pendeta. Iya. Saudara hari ini mendapatkan banyak singkapan ya. Iya, mantap ya. Oke Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Nah, jadi Allah yang mengerjakan ya Bapak Ibu ya. Pembebasan bangsa Israel di Mesir. Bahkan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Juga Allah yang mengerjakan kan. Saat itu pagi-pagi benar ada ibu-ibu datang akan mengurapi Tuhan Yesus. Mereka sempat saling diskusi. Nanti siapa yang menggulingkan batu itu? Benar ya Bapak Ibu? Ya, saya akan tambahkan sesuatu lagi. Kuburannya orang Israel dengan kuburannya orang Indonesia beda ya. Kalau kuburan orang Indonesia di dalam tanah. Ya kan, di bawah tanah dikorek, dikubur 2 meter atau berapa lah gitu ya. Oke, sedangkan mereka enggak di dinding batu. Jadi tanah mereka itu banyak batu-batu. Makanya batu itu dikorek dindingnya, baru jenazahnya dimasukkan ke dalam gua itu atau lubang itu lalu kemudian ditutup. Dan bentuknya seperti roda batu gitu ya Bapak Ibu ya. Itu besar. Nggak mungkin ibu-ibu gulingkan itu ya. Jadi harus yang gede-gede gitu ya. Mungkin kayak Deddy Corbuzier gitu 3 orang gitu gulingkan gitu. Baru. Makanya kan sempat kan ibu-ibu itu yang akan mengurapi Yesus pagi-pagi itu sempat bingung siapa nanti yang menggulingkan batu itu. Karena besar. Besar ya Bapak Ibu ya, besar. Jadi saudara oh gitu ceritanya tuh Pak. Jadi semua itu di cerita di Alkitab itu ada rangkaiannya, ada logikanya juga ya Bapak Ibu ya. Nggak asal-asalan. Jadi saudara kalau ikuti pelan-pelan, oh gitu tuh cerita, oh gitu tuh. Jadi semuanya cantik gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak ceplok gitu. Ya luar biasa gitu. Jadi semuanya Allah yang mengerjakan Bapak Ibu. Ya bahkan kebangkitan Yesus juga Allah yang menggulingkan. Malaikat yang menggulingkan batu itu ya Bapak Ibu ya. Oke, haleluya. Nah pada saat Yesus membangkitkan Lazarus, di situ ada suatu rahasia loh Bapak Ibu. Ada satu rahasia. Ya, bahwa batu itu harus digulingkan. Yesus berkata, gulingkan batu itu. Sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus berkata, gulingkan batu itu. Saudara pernah bertanya enggak? Pernah kritis enggak ketika baca kisah Lazarus dibangkitkan? Kenapa Yesus harus menyuruh orang menggulingkan batu itu? Saudara tahu kenapa? Karena kalau tidak digulingkan batu itu, kalau Lazarus nanti dibangkitkan Tuhan Yesus, Lazarus tidak bisa keluar dari kuburan. Dia masih terperangkap di dalam kuburan. Makanya batu itu harus digulingkan agar ketika Lazarus bangkit, dia bisa keluar kuburan. Kalau enggak, di dalam kuburan dia loncat-loncat gitu. keluarkan aku, gitu loh Bapak. Sini gelap. Gitu bisa teriak-teriak dia. Makanya harus digulingkan dulu batunya, baru Yesus bangkitkan. Maka Lazarus bisa keluar. Kalau tidak, Lazarus akan teriak-teriak di dalam. Aku sudah bangkit. Wah gitu loh Bapak Ibu. Iya, oke Bapak Ibu ya. Jadi cerita di Alkitab itu cantik banget Bapak. Ada urutan-urutannya. Oke? Iya. Haleluya. Nah, itu sebenarnya batu itu gambaran apa? Gambaran hukum Taurat. Karena satu-satunya firman yang ditulis di atas batu adalah hukum Taurat. Iya Bapak Ibu. Jadi hal yang sama juga dengan kehidupan orang Kristen. Kalau orang Kristen ingin mengalami kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita, maka hukum Taurat harus disingkirkan dari kehidupan kita. Agar ketika kita dibangkitkan Yesus, kita bisa keluar. Kebangkitan kita bisa dinyatakan. Kalau enggak, saudara enggak akan mengalami kebangkitan dalam hidup. Walaupun sebenarnya saudara sudah hidup. Oke, maka batu itu harus digulingkan. Supaya saudara bisa keluar. Paham Bapak Ibu ya? Jadi itu ada makna teologisnya. Bahwa hidup saudara harus menggulingkan hukum Taurat. Apa sih bedanya hukum Taurat dengan kehidupan di dalam Yesus Pak? Gini.
Kalau kehidupan dalam Yesus, saudara mengadakan perbuatan saudara. Mengadakan perbuatan Tuhan, mengadakan perbuatan Allah. Kalau kita di dalam Yesus, oke? Semuanya kita percaya. Makanya ketika orang hidup dalam Yesus, kita hidup di dalam iman. Kalau kita hidup dalam iman, artinya bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Jadi hidup dalam Yesus adalah Tuhan yang mengerjakan dan kita percaya. Dan itulah artinya hidup di dalam iman. Sedangkan hidup dalam Kutarat, kita mengadakan perbuatan kita. Kita yang mengerjakan semuanya. Dan itu yang dilakukan oleh tetangga sebelah. Mereka itu sebenarnya bisa dinyatakan hidup di dalam hukum Taurat. Karena mereka mengadakan perbuatan mereka. Benar Bapak Ibu? Iya, coba kan tadi saya ceritakan saat mati mereka kan dikatakan diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya kan. Jadi berdasarkan perbuatan. Benar gak Bapak Ibu? Iya, sedangkan orang Kristen tidak. Nggak ada pendeta berkata diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatan kita. Nggak ada kan? Karena kita berdasarkan iman. Perbuatan ini siapa? Perbuatan Tuhan Yesus. Oke? Tapi ada plus minusnya juga dalam kehidupan nyata Bapak Ibu. Iya. Kalau saudara ya pegawai atau punya perusahaan, punya pegawai antara Kristen dengan non-Kristen, kadang-kadang mereka lebih profesional. Kenapa? Karena mereka udah terlatih dalam kehidupan mereka berdasarkan perbuatan baik mereka. Jadi mereka benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Karena mereka tahu kalau mereka salah ada pada resiko. Kalau mereka benar juga dapat hadiah gitu. Sedangkan orang Kristen karena terlalu banyak mengandalkan perbuatan Yesus, maka semuanya banyak excuse-nya. Banyak kayak saya salah nanti bos saya nanti ngampuni sesama orang Kristen. Gitu banyak itu loh Bapak Ibu, nggak khawatir gitu. Karena apa? Ya kehidupan orang Kristen kan banyak demikian, mengandalkan perbuatan Tuhan bukan perbuatan dia. Maka kadang-kadang kalau dia salah, nanti saya pasti diampuni. Kan bos saya baik. Apalagi bos saya pendeta. Bisa gitu. Ya, jadi kadang-kadang pegawai Kristen nggak terlalu profesional. Gitu loh Bapak Ibu. Iya, coba kalau saudara punya pegawai dua gini. Saudara akan sedikit banyak akan ngerasakan lah. Kira-kira demikian. Iya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau orang non-Kristen itu mereka sadar mereka mengandalkan perbuatan mereka. Jadi mereka tahu risikonya kalau salah apa, kalau bekerja bagus apa. Tapi kalau orang Kristen terlalu banyak, ya mereka nanti ngasihani saya. Gitu. Jadi seringkali nggak terlalu takut kalau berbuat salah gitu loh. Ya. Tapi itu sedikit akibat-akibat yang kurang baik ya. Tapi sebenarnya gitulah. Jadi karakter orang Kristen kalau benar-benar mengandalkan Tuhan seringkali banyak excuse-nya. Ya nanti saya juga diampuni, dia kan orang Kristen. Gitu, jadi gak terlalu takut kalau berbuat salah. Jadi relatif tetangga sebelah itu relatif lebih profesional karena mereka tahu konsekuensi jika mereka melakukan kesalahan. Ya, karena bagi mereka gak ada ampun kalau salah. Itu udah terbiasa. Kalau orang Kristen kan banyak ampunan gitu. Ya nggak Bapak Ibu, iya. Cobalah kalau saudara itu bos punya perusahaan, ada dua jenis pegawai gitu. Saudara lihatlah karakternya kelihatan, sedikit kelihatan lah. Iya ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya cincai lah. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi batu itu harus digulingkan ya Bapak Ibu ya supaya apa? Kebangkitan hidup kita bisa keluar ya. Kalau enggak kita di dalam kuburan terus kan Bapak Ibu ya. Makanya seringkali ketika orang hidup dalam Yesus masih mengandalkan perbuatannya, mereka enggak mengalami 100% kebangkitan dari Yesus. Iya Bapak Ibu, iya. Bahkan kadang-kadang orang yang mengandalkan perbuatan itu menjadi sombong. Enggak ada ucapan syukur. Ketika dia mendapatkan kebaikan, misalkan dia dapat gaji besar, dia akan berkata sombong. Aku memang layak mendapatkan gaji besar. Kenapa? Karena aku memang pinter, aku memang rajin. Nah itu, jadi cenderung jadi sombong Bapak. Tapi ketika orang hidup dalam anugerah, mereka selalu ada ucapan syukur.
Waduh, aku rasanya kerjanya nggak terlalu pintar, tapi saya dapat kenaikan gaji yang besar. Wah, puji Tuhan. Selalu ada ucapan syukur. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Bahkan juga ketika orang itu dapat pasangan hidup yang baik, yang cantik, yang ganteng, dia akan berkata, aku memang wajar dapatkan pasangan hidup demikian. Aku kan ganteng, aku kan pintar, aku kan kaya. Jadi dia nggak ada ucapan syukur Bapak Ibu. Karena apa? Dia mengandalkan perbuatan dia, kehebatan dia. Jadi nggak ada ucapan syukur seringkali ketika orang mengandalkan perbuatannya. Karena mereka berkata, aku yang layak mendapatkan semua yang terbaik karena aku yang baik. Nah gitu loh Bapak Ibu. Nggak ada ucapan syukur kan? Enggak. Tapi bagi orang yang hidup dalam anugerah, selalu ada ucapan syukur. Aku ini sebenarnya nggak layak, tapi Tuhan melayakkan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Selalu ada ucapan syukur gitu Bapak Ibu. Paham ya? Ya. Jadi ketika orang hidup dalam anugerah Tuhan, positifnya adalah selalu ada ucapan syukur dia. Selalu ada kerendahan hati dia. Aku sebenarnya nggak layak, tapi aku mendapatkan hidup yang enak sekarang ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Jadi orang hidup dalam anugerah, dia tahu dia itu sebenarnya nggak layak. Tapi dia mendapatkan segala kebaikan ini karena Tuhan baik kepada hidupnya. Maka selalu ada ucapan syukur. Tapi sebaliknya ketika orang mengadakan perbuatannya, dia akan sombong. Dia nggak pernah ada ucapan syukur. Dia akan selalu berkata, aku mendapatkan terbaik karena aku layak. Aku baik, aku pintar, aku rajin. Gitu Bapak Ibu. Nggak ada ucapan syukur. Nggak ada ucapan syukur. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saudara lihat bedanya. Makanya ketika kita di dalam Yesus, maka orang tidak boleh hidup di dalam hukum Taurat yang mengandalkan perbuatannya. Karena ini adalah dua kutub yang berbeda. Oke Bapak Ibu. Oke. Makanya hukum Taurat itu harus disingkirkan kalau kita ingin mengalami kehidupan di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus kita mengandalkan semuanya perbuatan Yesus, bukan perbuatan kita. Amin. Bapak Ibu, amin. Makanya kalau saudara ketemu orang sombong, pasti dia mengandalkan kehebatan dia. Iya kan? Iya. Tapi coba saudara orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, pasti rendah hati. Karena dia selalu berkata, aku ini sebenarnya nggak terlalu pintar. Aku ini sebenarnya nggak terlalu layak, tapi aku mendapatkan semuanya yang baik dalam kehidupanku. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Selalu ada ucapan syukur ya. Selalu ada ucapan syukur ya. Tapi kalau orang yang mengandalkan perbuatan akan selalu tinggi hati. Ginjang roha gitu bahasa Koreanya Bapak Ibu. Ginjang roha itu pokoknya itu artinya tinggi hati gitu. Amin Bapak Ibu ya. Saya lihat ya bedanya ya. Jadi ada ya positif negatif. Makanya itu ketika kita ingin mengalami kehidupan dalam Tuhan, singkirkan batu hukum Taurat. Karena itu dua hal yang berbeda. Amin. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, Yesus membangkitkan kita, maka singkirkan hukum Taurat, maka kehidupan saudara akan keluar dan bangkit. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita mengandalkan perbuatan kita, itu tidak ada iman ya. Dan itu ditegaskan lagi dalam Galatia. Dan ini menjadi ayat terakhir kita ya. Galatia 3 ayat 12. Kalau orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, yang tidak mengandalkan perbuatan Yesus, betul, mereka mengandalkan perbuatan mereka. Dan ketika manusia mengandalkan perbuatannya, nggak ada iman. Karena iman itu selalu berkaitan dengan perbuatan Tuhan yang kita percaya. Oke, jadi kalau kita mengandalkan perbuatan kita sendiri, nggak ada iman kita. Oke Bapak Ibu, Galatia 3:12 ini saya bacakan dan ini menjadi ayat terakhir kita ya. Atau sama-samalah kita baca supaya saudara juga menghayati ayat ini ya. Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman tuh, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi mengandalkan perbuatan sendiri. Bukan lagi perbuatan Tuhan. Jadi saudara bisa melihat seseorang itu hidup di bawah hukum Taurat atau hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Lihat perbuatannya. Apakah dia selalu menonjolkan kebaikannya? Apakah dia selalu menonjolkan kehebatannya? Kalau dia mengandalkan kebaikannya, perbuatannya, itu orang hidup di bawah hukum Taurat. Kayak tetangga sebelah. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Ya, tapi ketika kita tidak menonjolkan perbuatan kita, tapi perbuatan Tuhan, itulah hidup orang yang hidup di dalam iman, hidup di dalam anugerah.
Saudara lihat, berbeda ya, makanya nggak bisa disatukan. Oke, nggak bisa disatukan ya. Makanya ketika kita hidup dalam Tuhan Yesus, mengandalkan perbuatan Yesus, maka singkirkan saudara mengandalkan perbuatan saudara. Singkirkan saudara mengandalkan kekudusan saudara sendiri. Singkirkan saudara mengandalkan kebaikan saudara sendiri. Karena apa? Semua itu harus kita percaya. Ini semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya simpulkan. Tuhan Yesus dengan banyak bukti menunjukkan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Dan itu terbukti Yesus membangkitkan 3 orang ketika sebelum disalibkan dan banyak orang kudus setelah ia mati. Demikian juga orang Kristen jangan lagi hidup di hukum Taurat karena berakibat tidak mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Karena batu hukum Taurat itu akan membuat kita tetap terkurung dalam kuburan. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.